Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini malam ini aku sama Mas Wahyu Nur Rahman bakal ngisi kejar untuk materi Makflu di semester ganjil. Untuk kemarin kan aku udah tanya ya sama Versita buat teman-teman pengennya bahas apa gitu kan. Terus dari Versita bilang katanya mau bahas UTS. Oke, bakal di-share sama Mas Wahyu. Mas Wahyu, punten. Ya. Nah, nggak masalah ya. Oke, untuk soal UTS yang aku dapat di tahun lalu itu masih pakai Eldiru. Untuk tahun ini kurang tahu dari Papur ada penjelasannya lagi atau enggak ya, teman-teman? Mau pakai Eldiru atau apa? Belum ada penjelasan lagi, Mbak. Oh, belum ada penjelasan lagi. Mungkin sama ya pakai soal yang tahun lalu dulu, mulai zaman dari nomor 1. Yang itu UTS Makflu. Oke. Oke, di sini itu ada pertanyaannya. Sebuah pintu berbentuk segitiga terletak pada sisi vertikal dari sebuah tangki terbuka. Pintu tersebut diberangsel pada sumbu horizontal AB. Jika diketahui H dan H8 meter dan W sama dengan 8 meter, hitunglah besar total gaya hidrostatik pada pintu. Dengan berat jenis air diasumsikan 9.800 Newton per meter kubik. Oke, untuk pekerjaannya itu berarti di sini kita mencari gaya total pada hidrostatik pada pintu. Untuk rumusnya itu adalah tekanan kali gravitasi kali H dikali luas. Nah, untuk tekanan kali gravitasi itu sama dengan berat jenis dikali ketinggiannya dan dikali luasnya. Untuk berat jenisnya itu udah diketahui sebesar 9.800. Nah, dikali H di sini adalah ketinggian dari ini air yang tadi kan ketinggiannya ada 7. Nah, untuk titik berat segitiga itu teman-teman tahu kan titik beratnya itu 1/3 sama 2/3. Nah, karena dihitung dari permukaan air, jadinya 1/3 dikali 8. H-nya kan di situ ada 8 meter. Terus dikali luasnya. Luasnya berarti luas penampang segitiganya itu setengah kali alasnya kan 8 ya. Alasnya 8, H-nya 8. Terus di situ W-nya 8. Jadi setengah dikali 8 dikali 8. Untuk hasilnya adalah 3.000 3 kos 3 kosong 3 berarti berapa sih? 3 juta 31.4.666,67 Newton. Atau jawabannya sama dengan D kalau dilihat dari soal. Sebesar itu. Terus yang kedua, masih sama di gambar yang sama teman-teman. Di situ itu pertanyaannya. Kecepatan nggak ya aku jelasinnya? Kecepatan, Mbak.
Oke, kecepatan ya. Oke, kalau teman-teman lihat di sini ini ada sebuah pintu. Pintunya segitiga. Nah, terletak pada sisi vertikal dari sebuah tangki terbuka. Pintu tersebut berengsel pada sumbu horizontal A dan B. Jika diketahui hanya itu 7, ketinggiannya 7 ya. Terus W-nya 5. W itu yang di bawah itu tuh, 7, 5, 7. W-nya 5. Alasnya tuh 5. Terus pertanyaannya di sini, hitunglah letak resultan gaya hidrostatis pada pintu diukur dari permukaan air. Dengan berat jenis airnya diasumsikan 9.800 Newton per meter kubik. Berarti kan di sini pertanyaannya adalah untuk mencari letak resultan gaya hidrostatis dihitung pada permukaan air. Kalau teman-teman udah baca di materi itu, letak resultan itu sama dengan H ditambah inersia dibagi luas dari penampangnya tadi dikali ketinggiannya. Nah, H di sini itu dari tadi teman-teman juga udah tahu. H-nya itu adalah 7 atau dari ketinggian permukaan air sampai engsel pintunya ditambah ketinggian titik berat pada luas penampang di luas pintunya. Di ketinggian sepertiga ketinggian dari segitiganya atau sepertiga kali 7. Terus ditambah inersia. Inersia untuk segitiga sendiri itu 1/36 dikali B atau alasnya, dikali H atau ketinggiannya pangkat 3. Dibagi A itu luasannya, berarti setengah alas kali tinggi, dikali H di sini itu sama kayak soal sebelumnya dan yang tadi itu adalah tinggi permukaan air dikali letak titik berat segitiga kali tingginya, berarti kan sepertiga dikali 7. Nah, di sini berarti 7 ditambah sepertiga kali 7 ditambah 1/36 dikali 5 dikali 7 pangkat 3. Nah, 5-nya di sini adalah alasnya, 7-nya di sini adalah ketinggiannya. Terus dibagi luasannya. Luasannya berarti kan setengah dikali 5 kali 7. Itu udah ada rumusnya jadinya. Keterangannya di situ W-nya 5, H-nya 7. Dikali 9,33. 9,33 itu hasil dari perkalian yang di atas. Terus sama dengan 9,33 ditambah 47,6389 dibagi 17,5 dikali 9,33. Hasilnya adalah 9,33 ditambah 0,2917. Berarti sama dengan 9,6217. Itu jawabannya sama dengan yang B, 9,62 meter. Oke, aku lanjut ya ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya di sini adalah sebuah pintu lengkung berbentuk seperempat lingkaran dengan panjang 4 meter, tegak lurus bidang gambar. Terus, diletakkan pada sisi sebuah bak penampung air dengan kedalaman D sama dengan 7, D dengan 7 meter sebagaimana terlihat pada gambar. Jadi kelengkungan pintu adalah R sama dengan 2 meter. Berat jenis airnya adalah 9.800 Newton per meter kubik. Pertanyaannya, tentukanlah komponen horizontal gaya hidrostatik pada pintu. Oke, di sini berarti yang kita ketahui pertama panjang lengkung pintunya itu 4 meter. Terus untuk diameternya, untuk D-nya itu 7 meter. Dan untuk jari-jarinya itu 2 meter. Nah, ya di sini.
Berarti yang pertama kita udah tahu nih, panjangnya 4 meter, D-nya 7, terus R-nya 2. Yang ditanya adalah komponen horizontal gaya hidrostatik atau Fx. Fx di sini rumusnya adalah tekanan dikali gravitasi dikali ketinggian, lalu dikalikan luas proyeksi. Berarti sama dengan rho air dikali ketinggian dikali luas proyeksi. Untuk rho air sendiri, tekanan air sendiri yang kita tahu itu sebesar 9.800 Newton per meter kubik. Lalu dikalikan H. H di sini adalah pengurangan dari D dikurangi R. Tadi kan D-nya ada 7. Dikurangi R, R-nya itu sama dengan 2. Jadi ketinggian pas banget kalau kita lihat gambar itu di titik A. Ketinggian di titik A dari permukaan air. Lalu dikalikan 2 kali 4. Nah, 2 kali 4 ini adalah luas proyeksi. 2 itu adalah jari-jarinya. Jari-jarinya kan 2, dikalikan R. R itu adalah panjang lengkungannya. Kan teman-teman udah tahu nih panjang lengkungannya sama dengan 4. Lalu jari-jarinya 2. Berarti untuk luas proyeksinya itu teman-teman langsung dikalikan aja. 2 dikali 4. Lalu untuk hasilnya sendiri adalah 392.000 Newton atau sebesar 392 kilonewton. Jawabannya sama dengan D. Bisa dilanjut Mas Wahyu. Ya. Untuk soal selanjutnya yaitu itu hampir sama seperti yang ini. Hanya perbedaannya yaitu pada kedalaman D-nya yaitu 9 meter, kemudian jari-jarinya 2,1 meter. Sedangkan yang di sini yang ditanyain itu yaitu komponen vertikal gaya hidrostatis. Yang sebelumnya itu kan komponen horizontal, nah sekarang komponen vertikal. Nah, untuk caranya kan panjangnya sudah diketahui 4 meter, D-nya 9 meter, R-nya 2,1 meter. Kemudian ketinggiannya itu 9.800 Newton. Kemudian untuk rumusnya kan intinya kan rho dikali gravitasi, kemudian dikali volume dari proyeksinya. Nah, sedangkan ini kan sudah diketahui gamma airnya, maka gamma air dikali volume. Untuk ini kan tinggal dipecah, maka dari sini sudah diketahui ini bentuknya seperti ini. Nah, kan seperti ini kan bentuknya. Nah, otomatis ini jika dipotong kan gini. Ini kan ada persegi panjang dan seperempat lingkaran. Nah, maka rumusnya jadi 9.800 atau ini dikali dengan kan seperempat lingkaran ya, berarti kan 0,25 dikali pi dikali r kuadrat, kemudian ditambah dengan kan ini sampai sini, berarti kan kalau ini totalnya 9 meter, berarti kan ini kan 2,1, berarti kan 9 meter dikurangi 2,1. Nah, kemudian dikali dengan 2,1. Kan ini kan udah ketemu ini berapa nih? Ini tadi dari sini. Kemudian 2,1 kan ini kan alasnya. Kemudian dikali 4. Nah, ini dijumlahkan semua kan ini. Dikali 4 kenapa? Karena ini panjangnya 4. Ini pamannya dibuat 3 dimensi berarti gini. Ke sana. Nah, kayak gini. Nah, ini tuh 4. Panjangnya itu 4. Nah, gitu. Kemudian dibagi 1000. Mengapa dibagi 1000? Karena ini kan satuannya kan Newton. Sedangkan di soalkan kilonewton ya, maka kan tinggal dibagi 1000. Nah, hasilnya yaitu 703,781 kilonewton. Maka jawabannya yaitu ini A. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya sebuah tabung manometer dengan kemiringan ini 30 derajat untuk tekanan di pipa A yang ini.
itu adalah 12 kilopascal, cairan kedua pipa A adalah A dan B ini air, sedangkan yang ini lebih berat dari air dengan spesifik gravity-nya yaitu 2,6. Kemudian pertanyaannya, hitunglah tekanan pada pipa B jika rapat masanya itu massa air kan 1000 kg per meter kubik, gravitasinya 9,81 meter per detik kuadrat. Kemudian diketahui pula ini E, ketinggiannya ini itu 83 mm, F-nya yaitu ini panjangnya 205 mm, kemudian G-nya ketinggian ini yaitu 80 mm. Untuk rumus pada tekanan ini di manometer yang miring ini yaitu PA ditambah berat jenis dari cairan yang satu, ini kan yang A ini, kemudian dikali H, hanya ini kan E, kemudian ditambah berat jenis di cairan yang kedua kan di sini ini, kemudian dikali L itu kan F nih sama dengan F, kemudian sin dari kemiringannya ini kan sin 30 dikurangi gamma 3, berarti kan yang cairan yang B ini, B3, kemudian H3-nya berarti yang G ini, sama dengan tekanan pada pipa B. Maka 12.000 kan 12 kilopascal sama dengan 12.000 ditambah 1000 dikali 9,81 agar ketemu ini gamma 1. Kemudian dikali 83 per 1000, ini dijadiin meter jangan lupa, karena untuk 9,81 ini kan pakainya meter, jadi ini untuk H1-nya juga diikutin pakai meter. Kemudian 2,6 kan spesifik gravity dikali 1000 dikali 9,81, kemudian dikali sama jaraknya ini. Ini kan 205 sudah diketahui di soal. Kemudian dikali sin 30 untuk kemiringannya. Kemudian dikurangin 1000 dikali 9,81 dikali 80 per 1000, yaitu ketinggian G-nya ini. Maka didapatkan hasil yaitu 9415,065 Pascal. Maka jawabannya yang C. Yang ini. Kemudian untuk yang soal selanjutnya ini kan beda mengapung. Dua balok silinder dengan diameter yaitu 1,8 meter dengan tinggi 1,8 meter mengapung di dalam air. Rapat relatif balok tersebut adalah 0,74. Pada kedalaman berapa air permukaan tersebut? Nah, untuk prinsipnya ini hampir sama. Jika ini air, tenang, namanya ditambahin beban, ini pasti akan airnya itu pamannya di sini ya, pertamanya di sini itu ada pengukurnya, itu pasti airnya akan berubah naik karena ini berarti volume ini dan volume yang dipindahin air ini itu bisa dibuat persamaan. Maka kan seperti ini kan massa air kemudian dikali rapat relatif baloknya ini, rapat relatif silindernya, kemudian dikali gravitasi, kemudian dikali volumenya ini, volume dari balok totalnya ini, kemudian sama dengan kan gravitasi dikali rapat airnya ini 1, kemudian dikali massa air karena kan sama-sama massa air, kemudian dikali volumenya, ini kan bisa dicoret antara antara dua ini kan bisa dicoret. Nah, maka sisanya yaitu tinggal rapat silinder dikali dengan H totalnya itu Z, sama dengan H yang tenggelam. Kemudian kan 0,74 dikali Z 1,8, nah sama dengan kan ketinggian yang tenggelam ini. Berarti kan ketinggian yang tenggelam itu hasilnya 1,332. Maka hasilnya yaitu D. Kemudian alhamdulillah selesai. Begitu saya kembalikan ke Mbak Hawa. Oke, dari teman-teman untuk kejar dari teman-teman kayaknya materi yang kita sampaikan itu aja. Ada pertanyaan atau enggak ya? Yang mau tanya bisa langsung raise hand.
Boleh, Mas Randy angkat. Silahkan. Oke Mbak, izin bertanya. Tadi boleh lihat lagi nggak ya Mbak yang soal yang apa namanya silinder kalau nggak salah? Itu tulisannya ini kan Mbak, apa ya? Kedalaman berapa dari permukaan air terletak pusat apung? Berarti bukan kedalaman ini belum Mbak, bukan kedalaman benda tenggelamnya, tapi pusat apungnya. Monggo Mas Rahman. Ya. Nah, untuk pusat apung kalian ya. Enggak. Titik berat. Titik berat silinder setengah T. Nah, untuk titik berat silinder kan setengah T ya. Nah, setengah T ini kan berarti kan sama dengan 0,9 untuk pusat tabungannya. Namanya yang ini. Nah, ini kan setengah T. Kan ini pusat benda apungnya. Ini yang tuh tangkap ya. Nah, ini kan 0,9. Nah, berarti kan pamannya kedalaman berapa permukaan air ini sampai ke pusat apungnya, berarti kan ini kan 0,9, sedangkan yang gede ini kan 1,332. Nah, 1,332 dikurangi 0,9 itu hasilnya 0,432. Nah, sedangkan di sini tuh nggak ada gitu. Gue juga bingung. Emang bener sih, emang gitu sih, tapi yang ada cuma ini doang. Kemudian aku cari lagi spamanya ini dari atas ini kan 1,332, ini kan sisanya itu sekitar 0,468. Nah, sini sampai sini kan 0,468 nih. 468, sedangkan di sini kan 0,9. Tapi kan nggak bisa karena kan dari muka air aja sini. Berarti kan harusnya dari sini ke sini, cuma hasilnya yaitu 0,432, cuma nggak ada dividen. Mungkin gimana Mbak? Mungkin kan ini misalkan jawab kalau masih pakai LDRU, teman-teman mungkin bisa apa ya? Protes gitu, maksudnya bukan protes sih, ajuin jawaban yang benar aja. Tapi kalau misalkan dia soalnya udah offline gitu pakai kertas, teman-teman jawab aja 0,432. Ah, ya gitu. Karena ini menyesuaikan yang dijawab ini. Gitu. Ya, gimana? Oke Mas, terima kasih. Ya, dan silakan yang mau tanya. Oh ya, sebenarnya soal tahun lalu itu ada 10 soal, cuman kita dapatnya 6 soal doang yang dari bank soal. Jadi kita nggak tahu 4 soal lainnya tuh gimana.
Nah, jika nggak ada yang mau ditanyakan, ditutup aja. Oke, aku tutup aja ya. Ada PPA-nya nggak? Verzetanya. Ya Mbak, kenapa? Ditutup aja ya. Ya Mbak. Oke, karena nggak ada pertanyaan lagi. Terus untuk yang tadi sama teman-teman udah dicatat kan? Ya udah kembali lagi ke gimana? Kalau misalkan mau minta catatannya yang tadi nanti aku kirimin ke Verzeta. Untuk malam ini aku tutup dulu. Makasih buat Mas Rohman sama teman-teman yang udah hadir hari ini, malam ini. Aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mbak. Makasih, Mbak. Makasih Mbak, Mas.